Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Data dan AI. Saya Intan Kristalia, ada teman saya ini Natalia Sawim, Putri Maharani, Pan Suherman, dan Raffi Rabani. Untuk kali ini, kami akan membahas tentang bisnis bengkel motor dan mobil sport. Untuk selanjutnya yaitu strategi segmentasi. Yang pertama adalah geographic segmentation. Kami membuka bengkel motor dan mobil di area perkotaan, khususnya kota Jakarta, untuk menargetkan calon pelanggan yang luas, khususnya untuk bengkel motor dan mobil sport. Yang kedua adalah demographic segmentation. Kami menargetkan calon pelanggan di rentang usia 25 sampai 49 tahun dengan fokus pada pemilik mobil dan motor sport yang menggunakan kendaraan mereka secara profesional, pembuat konten otomotif, atau selebriti yang terkenal dengan mobil dan motor sport, dan menargetkan komunitas penggemar mobil dan motor melalui klub mobil dan motor sport, forum online, dan acara otomotif. Lalu yang ketiga adalah Psychographic segmentation. Kami mensegmentasikan berdasarkan lifestyle, seperti calon pelanggan yang gemar motor dan mobil sport, yang peduli terhadap image, dengan menyediakan layanan khusus untuk pemilik mobil sport dengan kebutuhan tertentu, seperti modifikasi dan restorasi. Untuk dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada targeting. Targeting untuk bisnis bengkel mobil dan motor sport kami adalah para pemilik motor dan mobil sport se-Jabodetabek, dan kami memilih untuk membuka bengkel di kota Jakarta karena target pelanggan yang lebih luas dan lebih banyak yang memiliki atau gemar mengoleksi mobil dan motor sport. Walaupun saingan untuk bengkel mobil dan motor sport yang lebih banyak. Yang kedua ada positioning, yaitu kami menargetkan pemilik mobil dan motor sport seperti komunitas penggemar mobil dan motor sport, pembuat konten otomotif, atau selebriti yang terkenal dengan mobil dan motor sport. Maka kami menyediakan layanan khusus dan cepat respon untuk memastikan kendaraan mereka selalu siap untuk digunakan. Dan kami juga melibatkan penawaran layanan yang sangat khusus dan berkualitas tinggi, sesuai dengan standar kendaraan mewah tersebut, dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Selanjutnya ada diferensial, yang mana bengkel mobil dan motorsport memiliki fokus yang lebih khusus pada perawatan, perbaikan, dan modifikasi kendaraan sport, serta menjual spare part mobil dan motor sport di e-commerce. Sementara bengkel mobil dan motor umumnya melayani beragam jenis kendaraan mobil, dan dari mobil keluarga hingga mobil dari motor sport. Teknisi di bengkel mobil dan motor sport biasanya memiliki keahlian teknis yang lebih mendalam dalam mengurus motor sport, termasuk pengetahuan tentang mesin kinerja tinggi, sistem suspensi yang rumit, dan teknologi elektronik terkini yang ditemukan pada motor dan mobil sport. Selanjutnya ada customer persona. Di sini kita mengambil personanya itu dengan nama Kaisar Farzano sebagai pecinta otomotif sport. Untuk deskripsi Kaisar Farzano merupakan seorang pria berusia 34 tahun, bekerja sebagai pengusaha batubara yang telah lama dijalankan ayahnya. Ia memiliki penghasilan yang cukup tinggi dan dapat sebagian besar pendapatannya untuk hobi otomotifnya. Kaisar sangat menyukai mobil dan motor sport, terutama yang memiliki performa tinggi. Ia menghabiskan waktu luangnya untuk memodifikasi dan meningkatkan performa kendaraannya. Lalu, selanjutnya ada influencer. Untuk influencernya tersendiri, Farzano menyukai fundamentally awesome atau Punta. Punta adalah seorang vlogger otomotif terkenal yang fokus pada modifikasi dan peningkatan performa kendaraan sport, terutama mobil. Channelnya di YouTube memiliki lebih dari 1 juta subscriber. Lalu, sering melihat Jeffrey Delusi
Zefri Gausi adalah vlogger otomotif yang terkenal dengan konten-konten tentang mobil sport dan motorsport. Ia juga sering menggunakan video modifikasi dan pengalamannya di sirkuit balap. Dan beliau merupakan vlogger atau YouTuber otomotif terkenal. Lalu selanjutnya ada tren. Tren ini terdiri dari modifikasi kendaraan sport, lifestyle, peningkatan performa, pelumas dan bahan bakar khusus untuk kendaraan sport, dan yang terakhir community. Lalu untuk skenario penerapannya, yang pertama itu dengan menyediakan jasa modifikasi yang lengkap dan ekstrim seperti pemasangan white body kit, knalpot racing, dan pel khusus. Dan yang terakhir memiliki desainer yang dapat membantu pelanggan merancang desain wrapping sesuai keinginan. Lalu solusi yang diinginkannya itu bengkel yang memiliki tenaga mekanik terampil dan berpengalaman dalam menangani kendaraan sport. Lalu akses ke suku cadang dan aksesoris berkualitas tinggi. Lalu yang terakhir, layanan konsultasi modifikasi dan peningkatan performa. Selanjutnya ada problem atau pains. Yang pertama itu sulit menemukan bengkel yang benar-benar memahami kebutuhan kendaraan sport. Yang kedua, harga suku cadang dan aksesoris yang mahal. Yang ketiga, risiko kerusakan akibat modifikasi yang tidak tepat. Dan yang terakhir itu ada gainsnya. Yang pertama, kendaraan sport yang tampil menarik dan berperforma tinggi. Lalu yang kedua, kepuasan dalam memodifikasi dan meningkatkan kendaraan sesuai selera. Dan yang terakhir, pengakuan dan respek dari komunitas otomotif sport. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Lalu ada empathy map. Yang pertama itu ada thinking and feelings. Apakah modifikasi mobil dan motor sport pilihan yang tepat? Sebaiknya bagian mobil atau motor mana yang harus dimodifikasi? Apakah cek kendaraan rutin per bulannya saja sudah cukup? Atau lebih baik mengubah mobil atau motor sesuai desain yang diinginkan? Lalu ada hearing. Beberapa teman bilang katanya dengan modif kendaraan yang kita punya bisa membuat pengeluaran bertambah lebih besar karena perawatannya. Lalu ada seeing, menambahkan aksesoris baru, mobil sport membuat interiornya semakin mewah dengan tambahan velg dan knalpot yang unik. Lalu ada saying and doing. Sepertinya oke kalau saya modifikasi kendaraan yang saya punya karena teman-teman saya yang berhasil modif terlihat puas dan makin keren. Lalu ada pains di sini. Yang pertama itu sulit menemukan bengkel yang benar-benar memahami kebutuhan kendaraan sport. Yang kedua, harga suku cadang dan aksesoris yang mahal. Yang ketiga, resiko kerusakan akibat modifikasi yang tidak tepat. Lalu yang terakhir ini ada gains. Kendaraan sport yang tampil menarik dan berperforma tinggi, kepuasan dalam modifikasi dan meningkatkan kendaraan sesuai selera, dan pengakuan dan respect dari komunitas otomotif. Lalu selanjutnya di sini ada customer journey dan titik interaksi antar customer dan pelayan. Dari aware-nya sendiri itu melalui media online yaitu dari website dan offline-nya banner. Lalu ada yang kedua ada appeal secara online lewat YouTube dan secara offline lewat brosur. Lalu yang ketiga ini ada S. Biasanya bertanya-bertanya melewati Instagram seperti DM atau messengers yang lainnya. Terus secara offline biasanya berbicara langsung kepada karyawan atau mekanikal yang ada di bengkel tersebut. Lalu ada X, yaitu melewati e-commerce untuk membeli spare part dan lain-lain secara online. Lalu secara offline-nya itu melalui personel layanan. Lalu ada advocate, yaitu online forum, dan secara offline-nya itu komunitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farid Suherman. Lalu di sini ada rencana konten untuk setiap titik interaksi. Yang di sini ada online,
Yang pertama, Our Webs, yaitu membuat profil perusahaan, lokasi, visi, misi, dan sebagian. Lalu Apel YouTube, membuat video tutorial bagaimana cara memperbaiki kerusakan mesin, membuat video di balik layar, atau behind the scene, bagaimana kegiatan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Di situ juga ada Instagram, membuat video mengenai apa saja permasalahan yang dapat diperbaiki di bengkel ini, membuat konten giveaway atau hadiah dupres bagi siapapun yang menggunakan jasa pelayanan di bengkel ini. Ada juga ads e-commerce, membuat foto suku cadang motor atau mobil sport semenarik mungkin. Ada juga encourage atau online forum, membuat giveaway bagi setiap komunitas yang membuat video testimoni tentang bengkel ini. Next. Di sini juga ada offline-nya. Yang pertama, Our Banner. Dia membuat desain banner yang menarik. Yang kedua, Apel Browser. Dia membuat desain brosur yang menarik atau menampilkan keunggulan dan keunikan bengkel ini dibandingkan bengkel lain. Ada juga karyawan, yaitu juga menjawab pertanyaan pelanggan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan, pelayani seluruh keluhan dan pertanyaan pelanggan dengan ramah dan sopan. Di situ juga ada layanan, yaitu juga memberikan layanan perbaikan modif atau servis lainnya dengan prima, menyelesaikan layanan kepada pelanggan dengan tepat dan cepat. Dan di situ juga ada advocate atau komunitas, yaitu memberikan ruang kepada komunitas untuk mengekspresikan dirinya melalui modifikasi dan estetik dan sesuai dengan keinginan komunitas atau konsumer. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.